Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Form. Guys, saya lanjutkan video sebelumnya tentang penjelasan pengaturan untuk jenis pertanyaan gitu ya. Kalau kemarin yang kita jelaskan angka yang sampai 2 video, nah kali ini saya jelaskan tentang jenis pertanyaan jawaban singkat untuk pengaturan teks gitu ya. Jadi ada angka, teks panjang dan ekspresi reguler. Saya pilih teks jenisnya, lalu propertinya adalah berisi, tidak berisi, alamat email dan URL. Oke guys, kita pilih yang pertama berisi guys gitu. Artinya kalau saya pilih jawaban singkat, jenisnya teks, pengaturannya berisi, maka selanjutnya adalah pengisian berisi teks apa gitu ya. Jadi kalau saya bilang misalnya Jakarta gitu ya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika saya atur jenisnya teks berisi Jakarta gitu ya. Nah, ini artinya kita langsung demo saja guys. Kalau di dalam isian ini Anda tulis misalnya Jakarta, maka dia benar guys, dia tidak menolak. Oke. Tetapi kalau saya tulis Bandung, nah saya tulis ini Bandung guys, maaf nih agak lemot nih ya, saya tulis Bandung ya, saya tulis Bandung guys, dia nolak guys, karena kan harus berisi kata Jakarta. Oke. Nah, apa makna berisi itu guys? Artinya dia tidak harus isinya hanya Jakarta gitu. Kalau saya bilang saya tinggal di Jakarta gitu ya, di Jakarta. Oke, maka dia benar gitu ya, karena berisi Jakarta berarti harus mengandung kata Jakarta. Paham ya guys? Oke. Bagaimana kalau J-nya saya tulis huruf kecil? Nah, begini, Jakarta gitu ya. Bisa atau tidak? Kita lihat. Dia nolak guys, gitu ya. Oke, saat ini Google Form membedakan huruf besar dan huruf kecil dalam konteks teks berisi Jakarta ini, gitu ya. Kenapa Jakarta dia nolak? Karena saya gunakan J kecil guys. Sementara pada pengaturan saya tulis berisi Jakartanya, J-nya gede gitu. Paham ya? Jadi huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Bagaimana kalau saya tulis satu Jakarta huruf besar, satu Jakarta huruf kecil gitu ya. Kita coba testimoni guys gitu ya. Kita coba tes, uji coba. Saya bilang tinggal, oke, tinggal di Jakarta gitu. Benar nggak? Salah guys. Oke, saya tinggal, J-nya kecil gede. Bener nggak? Salah guys. Oke, saya J-nya yang pertama kecil, yang kedua besar. Bener atau tidak gitu ya? Salah juga guys. Karena berisinya tadi saya tulis J pertamanya besar, ya. J pertamanya besar, lalu J keduanya kecil. Jakarta, Jakarta. Dia benar guys. Oke. Jadi kesimpulannya saya coba jelaskan bahwa ketika Anda menggunakan ini teks berisi, ya berarti harus sama persis guys. Kalau ada 2 kata ya harus berisi 2 kata gitu ya. Dan ingat guys, dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi teman-teman jangan bingung ketika teman-teman sudah tulis Jakarta dengan huruf besar, lalu dia input Jakarta dengan huruf kecil, maka hasilnya nolak. Oleh sebab itu guys, pada setiap pertanyaan ada baiknya teman-teman masukin deskripsi gitu ya. Deskripsi guys, misalnya deskripsinya diaktifkan, lalu deskripsinya sesuaikan dengan format yang diinginkan gitu. Jadi misalnya di sini saya masukin teks deskripsinya. Oke, misalnya di sini masukin izinnya isi dengan kata Jakarta. Oke, harus sama persis gitu guys. Jadi kalau ini saya jalankan, ketika ada kesalahan maka di sini sudah ada penjelasan gitu ya.
dengan kata Jakarta harus sama persis. Atau kalau teman-teman nggak mau memasukkan ini di area keterangan deskripsi, misalnya teman-teman tidak memasukkan deskripsi di area sini, ya, deskripsi, teman-teman bisa masukkan ini di area pesan kesalahan gitu. Harus Jakarta gitu ya, Jakarta. Nah, misalnya saya masukkan di sini, maka ketika dia nulis Jakarta dengan kecil, Jakarta gitu ya, tetap ditolak, harus Jakarta. Nah, itulah pesan kesalahan guys. Oke. Nah, itulah penjelasan saya yang tentang untuk jenis pertanyaannya, jawaban singkat, tipenya teks, lalu berisi. Lalu bagaimana dengan tidak berisi? Ya berarti kalau teman-teman tidak berisi, teman-teman tulis kata Jakarta, oke, dengan J-nya huruf besar, oke, dan kita coba jalankan gitu ya. Maka ketika isinya Jakarta dengan huruf besar tadi akan ditolak. Oke, kalau yang pertama diterima, kalau ini ditolak karena harus tidak berisi Jakarta gitu. Karena tadi Jakartanya huruf besar, kalau saya pasang dengan huruf kecil maka diterima. Karena huruf besar huruf kecil dibedakan. Lalu selain Jakarta, Bandung diterima guys. Oke, Bandung mau dengan huruf B diterima gitu ya. Oke guys. Nah itulah. Jadi artinya pilihan jenis ini saya keluarin lagi ya. Pilihan tidak berisi berarti nggak boleh berisi kata ini. Huruf besar, huruf kecil dibedakan gitu ya. Alamat email guys, yang mau saya jelaskan alamat email. Kalau teman-teman ini biasanya pengisian kalau teman-teman minta alamat email. Oke, saya pilih jenisnya. Jawaban singkat ini saya pilih jenisnya teks dan propertinya alamat email. Oke. Alamat email artinya dia hanya bisa menampung format pengisian alamat email. Ciri khas alamat email itu apa guys? Ada @-nya gitu ya. Oke, jadi misalnya saya tulis misalnya Jin dan Jun channel, gitu ya. Jangan deh kepanjangan guys. Oke, a@gmail.com ini terima guys. Karena alamat email gitu. Bisa nggak saat ini Google Form sih menentukan bahwa dia merupakan sebuah alamat email ketika ada @-nya dan ketika ada dot-nya yang diikuti dengan kata com, info dan sebagainya. Oke, kita coba tes guys. Saya tulis a@g.com. Dia nerima guys. Saat ini dia nerima. Oke, validasinya memang baru sampai di sini. Oke, bisa nggak kalau saya tulis @a@g.c? Nolak karena dia menganggap nggak ada email dot itu satu karakter. Kalau saya bilang co.co, dia nerima guys gitu ya. Artinya validasi dia untuk alamat email mensyaratkan ada @-nya, kemudian ada titik dan ada extensionnya minimal 2 karakter. Itulah kalau alamat email. Oke. Nah, yang berikutnya adalah saya mau jelaskan tentang yang tipenya URL guys. Oke. Saya pilih alamatnya teks, alamat email tipenya URL. URL juga sama guys. URL saya masukkan di sini. Oke. URL itu dia di Google Form baru saat ini ya. Saat ini dia menganggap ada titik duanya gitu. Misalnya saya tulis www.jasaburning.com gitu ya. Nah, ini diterima guys. Tidak diterima sebagai alamat email. Karena alamat email itu syaratnya dia adalah misalnya ada HTTP gitu ya. Nah, ini udah bisa diterima. Oke. Atau teman-teman bisa nulisnya FTP gitu ya. Oke, dia diterima guys, FTP. Dianggap sebuah URL atau HTTPS gitu ya, HTTPS gitu. Dianggap diterima gitu. Validasinya sampai di situ. Nggak harus ada ininya sih. Nggak harus ada slash-slashnya. Ada slash-slashnya pun dia bisa gitu ya. Oke, selain HTTP, FTP bisa nggak? Dia tulis begini bisa juga guys. Dia tulis C dianggap sebuah alamat URL oleh dia. Oke, oleh Google Form saat ini. Kalau karakternya ini 1 digit bisa nggak? Masih bisa guys. Berarti dia mensyaratkan minimal ada titik 2-nya.
Oke, kalau www-nya saya hapus bisa nggak? Saat ini masih bisa guys, gitu ya. Jadi ini alamat email. Oke guys, demikian penjelasan saya untuk jenis pertanyaan jawaban singkat, tipenya teks, kemudian propertinya URL. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman. Tonton video saya sebelumnya dan video saya selanjutnya. Jin dan Jun Channel mohon pamit.